datang itu malam. Makanya kata ulama mengatakan 2 rakaat waktu malam lebih afdal dari 1000 rakaat waktu siang. Mahal salat malam tu bagi orang yang faham. Karena itu bisa bersih penyakit riya ada. Siapa nak mandang? Isteri dia tidur. Ini terbalik. Isteri tahajud, suami tidur. Kok dapat dua-duanya? Bangunlah. Tahu. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة salat subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita maturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah, hidayah dan inayahnya. Subuh ini atas izinnya kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kitab Bulughul Maram. Masih berkaitan dengan salat Id ini ya. Ya, hadis berikutnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, Allah ridha kepadanya, telah berkata, qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-'id syai'an. Adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah beliau salat sebelum salat Id. Ya, tidak ada sesuatu salat pun sebelum salat Id. Fa idza raja'a ila manzilihi, apabila ia kembali ke rumahnya, salla rak'ataini, ya, dia salat 2 rakaat. Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih, bi isnadin hasanin. Riwayat Ibnu Majah dengan hadis sanadnya hasan. Di situ disebutkan beliau tidaklah salat sebelum salat Id. Artinya la yusalli nafilatun qabla salatil Id. Itu maksudnya. Dia tidak ada salat sunnah sebelum salat Id. Kecuali kemarin kalau salatnya di masjid, ya salat tahiyatul masjid boleh. Di lapangan jangan. Ya, heran nanti orang. Ya, salat lapangan. Nah, kemudian kalimat yang kedua, fa idza raja'a ila manzilihi. Nah, apabila dia kembali ke rumahnya, maksudnya ba'da salatil Id, setelah salat Id, nah, shalla rak'ataini. Nah, kemudian beliau salat 2 rakaat. Nah, sekarang dilihat di sini ya. Apabila terjadi pertentangan 2 hadis. Ini kan seolah-olah hadis kan bertentangan ya. Ya, seolah-olah bertentangan. Nah, maka dibilang secara zahir dia bertentang, maka sejogjanya dibilang ini hadis digabungkan. Makanya ulama sejati itu tidak boleh mengambil satu hadis, membuang hadis yang lain. Pasti bertentangan hukumannya. Kalau ada kaidah hukum, suatu kelompok, satu golongan, dia hanya mengambil hadis menurut selera dia, padahal hadis yang bertentangan ada, berarti dia bukan orang yang alim. Mana boleh ngambil satu hadis, membuang hadis yang lain. Semuanya juga dari Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Jadi jalannya digabungkan, ya, digabungkan, dipertemukan. Dengan hadis yang lalu, ya, maka mana bunyi hadis yang lalu? Yang kemarin 2 pekan sebelumnya. Kata Nabi, la salata yaumal id, ya, kata sahabat, Nabi tidak ada salat id la qablaha wa la ba'daha, sebelum dan sesudah. Jadi tidak ada salat sebelum salat id dan sesudah salat id. Tidak ada salat sunnah sebelum salat id dan tidak ada salat sunnah sesudah salat id. Itu hadis yang lalu begitu. Nah, kalau dipertemukan dengan hadis ini seolah-olah bertentangan. Nah, bagaimana cara ketemunya itu? Ketemunya kata ulama, ya. Ini hadis menunjukkan bahwasanya dianjurkan 2 rakaat sesudahnya. Ya, kapan itu? Nah, digabungkanlah kedua hadis tadi. Ternyata ada hadis yang kita ketemukan sekarang ini menunjukkan bahwasanya Nabi melaksanakan salat sunnah 2 rakaat sesudah salat id. Namun yang dinafikannya tempat. Kalau di masjid tidak ada. Jadi jangan buat, ya. Jangan buat di masjid ada salat sunnah setelah salat id di masjid. Nanti timbul fitnah, berarti menentang hadis yang lalu. Namun isbatnya dibilang, isbatnya ala ibqa'iha fil bait. Penetapan dari Nabi, Nabi lakukan di rumah, itu saja. Kalau di rumah terserah, jangan buat di masjid, nanti orang bingung. Adakah ba'diyah id? Kan kita tanya. Sebagaimana ba'diyah zuhur? Kan jadi bingung jadinya. Nah, kalau begitu silakan laksanakan salat sunnah setelah salat id, tapi laksanakan di rumah. Selesai. Nah, jadi tidak ada salat sunnah sebelum salat id sebagaimana pembahasan yang lalu. Namun hadis ini dianjurkan 2 rakaat fil manzili ba'da ruju'i fi salatil id, kembali ke rumah setelah salat id. Silakan 2 rakaat. Salat apa ni? Katanya gitu. Salat apa ini? Kan tidak disebutkan. Yang jelas jangan niat ba'diyah id. Silakan di rumah mau salat 2 rakaat saja boleh, atau salat duha boleh. Pas kebetulan waktu duha. Kalau masjid duha boleh. Kalau masjid duhanya? Duha boleh. Tapi tunggulah orang buka. Ya kan? Nanti orang bingung. Ada peraturan baru pula ni masjid Baitul Id. Ada salat sunnah setelah salat id. Nah, orang pun bertanya, salat apa ini? Padahal bukan salat apa-apa. Salat duha je. Nah, makanya untuk menghindari ini semuanya lebih baik ittiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mau salat lakukan di selesailah. Ya, itu saja pembahasan kita pada subuh ini. Jadi singkat, padat, tepat, dan jangan dipersulit. Ya. Jadi bagaimana kepingin salatnya nih? Boleh. Salat duha diperbanyak? Boleh. 2 rakaat boleh. 4, 6, 8, 10, terus 12, terus tak ada lagi. Ya, salat duha maksimal 12. Pengen lagi salat setelah salat duha, silakan. Usalli rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Aku niat salat 2 rakaat lillahi ta'ala, Allahu akbar, terus begitu boleh. Ini namanya salat sunnah mutlak. Terserah. Mau 1000 rakaat boleh. Jangan halang-halangi orang salat. Mau berapa pun boleh. Tapi niatnya salat sunnah setelah salat duha. Jadi salat duha maksimal 12. Kepengen lagi sunnah mutlak, silakan. Ya. Nah, karena ini diamalkan. Makanya ada seorang sahabat bertanya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, aku ini kepengin minta sesuatu." Kata Nabi sallallahu, "Mintalah." Apa yang kau minta? Satu ya.
Aku ingin menemani engkau di surga. Ingin bersama engkau di surga. Jadi sahabat tu minta tak meluk-meluk, tak macam kita ni. Mintalah kau murah rezeki, umur panjang, anak sehat, sekolah sukses, kan gitu. Itu kalau kita Bapak Ibu, saya yakin kalau kita ketemu Nabi itulah kita minta. Sahabat enggak minta. Aku satu yang minta, lain dari aku ingin bersama engkau di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah, sahabat tak mau pisah dengan Nabi. Apa jawab Nabi? Ya. Inni alaika bi kathratil sujud, kata Nabi. Kau pun bantu aku. Dia kan minta sama Nabi, bisa dengan Nabi di surga. Kau pun bantu aku agar kau bisa aku di surga nanti banyak-banyak sujud. Nah, suruh banyak sujud ini maknanya bukan hanya 5 waktu, sunnah diperbanyak. Nah, jadi makin banyak sujud makin bagus. Itu pun jalan juga nanti bersama Nabi SAW, sebagaimana syafaat dan sebagainya. Guru-guru kita yang saleh terus bersama Nabi SAW. Jadi ini salah-salah sunnah terserah, tidak masalah. Pulang salat Id, pulang ke rumah 2 rakaat. Saya ini ngambil hikmahnya begini, ya. Nabi itu selalu mengaitkan dari masjid pulang ke rumah. Di rumah salat. Nabi kalau dalam masjid, salatnya di rumah. Nah, sebenarnya kita boleh mengikut ini kalau memang memungkinkan salat di rumah. Seperti ba'diyah Jumat. Ya, kalau mau ba'diyahnya di rumah. Boleh. 5 waktu ba'diyahnya di rumah. Supaya berkah masjid bawa ke itulah dia. Nah, maka Nabi bilang jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. Jadi tak ada ibadah, sepi je rumah. Banyaknya di masjid semua. Di masjid itu yang wajib atau salat sunnah dianjurkan berjamaah. Tapi yang sendiri-sendiri berbanyak di jadi bunyi hadisnya begini, kesimpulannya. Bersabda Nabi SAW hadis yang lain, afdalus salatul mar'i fil baiti. Paling afdalnya salat seseorang tu di rumah, kata Nabi. Illal maktubah, kecuali salat fardu. Jadi kalau fardu masjid lah, sunnah di rumah lah supaya rumah dapat berkah. Itulah kesimpulannya. Yang mudah-mudahan kita diberkahi Allah. Banyak-banyak berkahkan di rumah. Boleh jadi juga suami pulang ke rumah, salat di rumah berkah untuk orang rumah, isteri, anak. Tak gitu. Udah ke masjid tak ada, di rumah pun tak salat. Udahlah, siap ribut lah tu. Jangan salahkan kalau di rumah bunyinya begini, jannati finnari, surgaku, maaf, rumahku, nerakaku. Kok Nabi kan baiti jannati, rumahku, surgaku. Kenapa? Dua-duanya ahli ibadah. Tapi suami isteri tak ada ibadah, siap-siap bilang katakan baiti finnari, rumahku, nerakaku. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan itu. Itu hikmahnya. Segera cukup jemaah sekalian. Ada pertanyaan silakan. Singkat aja sumbernya ya. Kalau kita mengerjakan salat sunnah itu sebelum subuh, kita pernah dengar dari ikhwan-ikhwan kita yang dari Muara Sewe itu, ada berapa salat kita kerjakan. Yang pertama salat wudu, salat mutlak, salat sunat tayammum masjid, salat sunat fajar, salat sunat subuh. Ya. Jadi ada 5 salat sebelum kita mengerjakan salat fardu subuh ini. Mohon petunjuk guru. Ya. Bagaimana ini guru? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis wudu, berarti sunatul masuk masjid. Ada kita kaji dah kemarin kan. Nah,
Cuman qabliyah subuh dengan sunnah fajar. Ada ulama yang membedakan, tetapi ada juga ulama menganggap itulah dia sama. Kalau kitab I'anatul Talibin itu jelas, situ disebutkan sunnah fajar itu dengan 3 nama, bahkan 4. Itu susah. Salatnya sama, namanya 4. Yang pertama qabliyah subuh, disebutnya itu di kitab I'anatul Talibin. Yang kedua sunnah fajar. Yang ketiga sunnatul ghada. Ghada itu pagi sekali. Dan sahabat bilang kami salatul ghada bersama Nabi, atau salat subuh. Berarti sunnah ghada itu sunnah qabliyah subuh. Ada lagi nama 4, sunnatul bardin. Barat itu bardin itu bardon, dingin. Pada waktu dingin. Subuh dingin kan? Nah, pakai yang mana boleh? Suruh pilih gitu. Mau yang mana? Usalli sunnatus subhi rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar, boleh. Usalli sunnatul fajri rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar, boleh. Usalli sunnatul ghada rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar, boleh. Usalli sunnatul bard, ya bard, rak'ataini lillahi ta'ala Allahu akbar, boleh. Sunnah subuh, sunnah fajar, sunnah waktu pagi sekali, sunnah waktu dingin, semuanya sama. Namanya banyak, tapi salatnya satu. Sama dengan kates, pepaya, betik. Bisa nak bedakan tu? Mana kates, pepaya, betik? Beda tak? Nama ya berbeda, barangnya satu. Ya. Kalau misalnya dikerjakan semua satu. Kalau satu ketika qabliyah subuh, tambah lagi sunnah fajar, berarti satu yang qabliyah subuh tadi, yang lainnya jatuh sunnah mutlak. Kan jadi 4 jadi, berarti 8 rakaat tu. Jadi tak usah lah begitu. Kalau dilaksanakan tetap satu saja yang namanya qabliyah subuh atau sunnah fajar, yang lainnya jadi sunnah mutlak. Tetap dapat pahala. Yang lebih utama itu salat fajar atau salat? Niat sunnah fajar itu paling bagus karena terbit fajar. Terbit fajar dia. Ya, waktu terbit fajar, sunnah fajar itu niat paling bagus. Tapi kalau fajar sudah bergeser, tapi masih waktu subuh, tak cocok lagi sunnah fajar. Umpamanya jam 5 lewat 20. Masih ada waktu subuh? Masih. Tapi tak tepat niat sunnah fajar. Fajar udah bergeser sudah. Jadi niat sunnah fajar tu kalau tepat waktu. Tapi kalau qabliyah subuh, jam berapa pun masuk subuh. Mau tepat 4:30 qabliyah subuh, bangun pas jam 5 qabliyah subuh. Jam 5:20 pun masih boleh niat qabliyah subuh selama belum terbit matahari. Nama je berbeza. Ya. Nama kan beda-beda biasa, ada gelarnya. Gelar. Amaliyah zikir kita ini, salah sunnahnya itu setelah kita belajar terbit matahari, syuruk. Ini syuruk yang berapa? 43 kan? 3 minit lagi syuruk ya. Nah, kita lewatkanlah 5 sampai 10 menit boleh, lebih bagus matahari naik. Ya, kalau baru muncul haram hukumnya. Sampai sempurna keluarnya boleh, tapi naikkan sikit dia. Selisihkan 5 menit boleh. Itu lebih bagus atau 10 menit. Kemudian setelah itu dalam buku panduan amaliyah kita itu setelah salat isyraq syuruk, salat sunnatul isyraq, nah sunat isti'adzah. Mohon perlindungan apapun 2 rakaat. Ini dari musyrik kan begitu. Kemudian yang ketiga salat sunnah istikharah. Oh, saya udah tak ada pilihan lagi. Milih itu kita minta sama Allah. Hari-hari minta dipilihkan yang terbaik apa yang nak dibuat dari itu. Biar Allah bimbing kita yang baik. Itu istikharah. Kita minta Allah yang milih, bukan kita milih. Kalau Allah milih itu pasti hasilnya baik.
Kalau kita memilih itu, siap-siap sabar. Ya. Kemudian yang 4, sirullah, mencari daripada pemberian Allah anugerah yang bersifatnya pribadi antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya sudah. Nah, kemudian ada lagi setelah itu duha nanti. Biasa kita duha itu kan kerjakan sekitar jam 7 lewat jam 8. Ada lagi setelah itu sunnah kafaratul baul. Nah, bingung jemaah ni. Apa itu kafaratul baul? Nah, kafarat pensuci kemaluan setelah istinja. Karena kata Syekh Abdul Qadir Jalani dalam kitab Al-Hunyah bahwasanya azab kubur itu banyak berhubungan dengan istinja yang tak bersih. Sampai disalatkan 2 rakaat. Yang melakukannya bagus. Nah, kemudian lagi salat duduk. Di mana salat duduk? Ba'diyah Isya biasanya duduk, dilakukan oleh mursyid. Ya, itu Abah Ali Surabaya bilang, Abah Anom kalau Isya Ba'diyah ni duduk. Makanya murid-murid ikut. Kita tak tahu hasilnya apa. Tapi kalau dikaji secara ilmu fikih, mohon maaf ni ya. Ini kembali kepada fikih. Kalau menurut fikih itu salat duduk itu boleh. Salat sunnah. Yang penting salat 2 rakaat caranya seperti salat duduk. Walaupun saya sehat, jamaah sehat, salat duduk boleh ke? Boleh. Masalahnya apa dalam fikih ini? Mengenai pahala saja. Pahalanya kurang. Salat duduk pahalanya setengah salat berdiri. Begitu kata Nabi. Salat berbaring pahalanya setengah dari salat orang duduk. Makin kecil. Ya. Jamaah terserah. Kalau nak hitung-hitung pahala, berdirilah. Tapi saya terus terang, kadang-kadang terakhir itu lebih kebanyakan duduklah. Salat sunnah diri lagi. Terakhir duduk. Kadang-kadang lebih mengajar waktu lebih cepat. Mana lebih cepat? Salat duduk ke berdiri? Duduk. Makanya kadang saya itu mau ngajar taklim, ba'diyah langsung ya. Awabin dengan hifzul iman gabung 2 rakaat. Duduk biar cepat kajian. Sebenarnya tinggalkan saja kajian, tapi sayang kan udah biasa ngamalkan. Walaupun duduk masih dapat setengah daripada jadi orang muti setelah wudu, badan sihat, salat duduk. Saya bilang saya ngerjakan awabin bukan ba'diyah, ba'diyah tetap berdiri. Awabin sambil terjemah saya duduk. Oh, awak ngerjakan tak ba'diyah itu awabin dengan terjemah? Tak ada, mendingan saya duduk. Kan gitu. Nah, mendingan saya duduk, dapat separuh. Nah, awak seperempat pun tak ada. Karena tak anggap je kan? Itu perbandingannya. Karena Nabi, mohon maaf, Nabi itu salat di atas kuda, salat. Di atas kuda itu sama dengan duduk, pahalanya setengah. Tapi Nabi tak mau kosong waktu dilalui, semua isi dengan ibadah. Ya, daripada kata dia yang bagus kita salat sunnah. Duduk di bis, mobil, diam. Wudu ada. Masuk waktu duha, salat duha di mobil. Boleh, tak masalah. Yang penting caranya tahu. Duduk, i'tidal, rukuk, sujud dengan rendah lagi. Akhirnya salam ke kanan ke kiri, salat lagi. Daripada diam. Nah, orang udah ahli ibadah begitulah dia. Biarpun duduk, dia salat. Ya. Kalau salat tobat tu di mana kedudukan Ustaz? Mana? Salat tobat. Apa? Baiknya setelah apa Ustaz? Salat taubat itu kapan pun boleh, cuman malam lebih mantap dia. Malam itu kan lebih enak kita, lebih khusyuk. Terserah antara maghrib isya boleh, ba'diyah isya boleh, sebelum tahajud pun boleh. Jadi tidak ada ketentuan. Ya, cuman malam lebih hening, lebih menyentuh. Anugerah itu datang waktu malam, bukan siang. Contohnya Nabi Isra Mi'raj itu malam. Apa yang Nabi dapat? Banyak malam itu berdialog dengan Allah, diperjalankan. Kita tidaklah macam itu, tapi anugerah datang itu malam. Makanya sekata ulama mengatakan 2 rakaat waktu malam lebih afdal dari 1000 rakaat waktu siang.
Mahal salat malam tu bagi orang yang faham. Karena itu bisa bersih. Penyakit riak tidak ada. Siapa nak mandang? Isteri yang tidur. Ini terbalik. Isteri tahajud, suami tidur. Kok dapat dua-duanya? Bangunlah. Tahu. Ya, mudah-mudahan kita sambung lagi kajian kita insya-Allah. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.